berarti kita kurang 5 kali, waktunya masih 5 minggu ya, masih 5 minggu. Jadi nanti karena besok Selasa saya pergi ke Bandung, berarti nanti yang minggu depan nanti diatur mau kapan. Saya Senin ada, kalau Senin mau kuliah juga nggak apa-apa. Tapi mungkin di kelas dulu ya, karena ini belum belum sampai kita mulai merancang-rancang belum. Ini masih pengenalan dulu. Karena agak manajemen apa basis data itu nggak bisa langsung praktek gitu ya. Jadi harus teori dulu. Karena ada beberapa istilah yang kalian harus paham dulu. Nanti setelah itu baru nanti kita akan mulai untuk membangun basis datanya. Nah, berarti nanti tugasnya juga ke memodelkan data sampai membuat basis data ya. Proyeknya itu. Nah, jadi kita mulai untuk lingkungan dan pengembangan basis data. Harapannya kalian bisa menjelaskan tingkat arsitektur basis data, kemudian tingkat menjelaskan komponen DBMS, Database Management System, fungsi dan bahasa yang digunakan, kemudian menjelaskan perbedaan model, data berbasis objek, berbasis rekod, konseptual, dan fisik. Jadi ini harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, materinya berarti terdiri basis data, bahasa yang digunakan, fungsi, dan model ya. Ada berbasis objek, ada berbasis rekod, ada model hierarki, ada model jaringan, dan ada model data relasional. Nah, mana yang banyak dipakai? Ya, sekarang sih tergantung yang orang yang mengcoding ya. Ada yang lebih suka berbasis objek, ada yang lebih suka relasional. Jadi relasional itu berarti hubungan antara data satu dengan data yang lain. Jadi kita review sebentar komponen basis data ya. Jadi kita lihat bahwa komponen basis data ini yang pertama harus ada usernya. Jadi ini database administrator, bisa programmer, bisa sistem engineer, dan bisa end user. Database administrator itu orang yang nanti akan mengelola basis data. Programmer itu orang yang buat coding. Sistem engineer itu adalah otaknya ya, atau orang yang nanti yang merancang sistem secara teknis ya, itu namanya sistem engineer. Kan user itu pengguna. Jadi siapa yang akan menggunakan data itu, maka ini masuk dalam kategori user. Jadi harus ada datanya atau harus ada usernya. Kemudian harus ada datanya, harus ada softwarenya. Softwarenya ada dua. Yang pertama adalah software untuk mengelola basis data atau database management system, kemudian software untuk program aplikasi, dan software untuk sistem operasi ya, atau operation system. Nah ini harus ada. Jadi softwarenya itu ada 3. Misalnya kamu pakai Windows atau kamu pakai Linux. Nah aplikasinya nanti menyesuaikan database management systemnya, apakah menggunakan MySQL atau mau menggunakan yang lain. Nah, itu yang harus kita punya ya. Kemudian berikutnya adalah hardware. Jadi ada hardware, ada software, data, dan user. Jadi intinya seperti ini ya. Di sini ada database engineer, designer. Jadi dia yang mendesain database. Kemudian database administrator itu yang mengelola. Kemudian ada sistem administrator. Nah, di sini kalian lihat bahwa ketika akan mengembangkan ini, database ini, maka yang pertama harus kita lihat tentang prosedur dan standar. Jadi, prosedur dan standar ini ditetapkan dulu. Setelah prosedur standar ditetapkan, maka kita harus analisis siapa end usernya, siapa yang menggunakan, siapa yang merancang, sistem analis maupun programmer. Nah, ini menulis aplikasi. Nah, kemudian setelah menulis aplikasi, aplikasi itu dimasukkan ke dalam software yang digunakan untuk mengelola database, di mana basis datanya atau datanya sudah dimasukkan di sini.
Nah, ini nanti akan di-manage oleh database designer, oleh database administrator. Kalau database designer ini nanti akan memperbaiki kalau ada masalah. Jadi muter kayak gini terus. Berarti kalau kalian mau membuat basis data, berarti harus ada 4 syarat ini ya. Harus ada usernya, harus ada datanya, harus ada softwarenya, harus ada hardwarenya. Softwarenya ada software untuk BMS, ada program aplikasi, ada sistem operasi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pandangan user terhadap data di dalam basis data. Basis data itu adalah pangkalan data. Jadi data yang dikumpulkan yang itu sebenarnya saling berkaitan ya. Sehingga data itu nanti bisa digunakan bersama. Nah, basis data ini memungkinkan setiap pengguna, baik manusia maupun aplikasi, mendapatkan informasi hasil pengolahan data yang berbeda satu sama lain, tetapi datanya yang digunakan adalah sama. Jadi, misalnya Siamus itu database-nya sama, tetapi pandangan mahasiswa dan pandangan dosen itu beda. Kalau mahasiswa itu bisa lihat detail ya, transkripnya dan sebagainya. Nah, kalau dosennya itu beda. Nah, kira-kira seperti itu. Dosen wali itu bisa mendapatkan apa namanya KRS tiap semester atau KHS. Nah, tapi ini yang di Unimus ini kalau dosen wali itu nggak bisa lihat transkrip. Transkrip yang bisa lihat mahasiswa harusnya bisa lihat transkrip. Dan juga harusnya kalau di dosen wali itu ada proses ya. Jadi kalau kamu ngambil pertama langsung dapat bagus, kemudian ada mengulang, dapat yang terakhir nilainya terbaik berapa, nah itu harusnya ada. Nah, setiap perubahan data yang dilakukan oleh salah satu akan juga ditemukan oleh yang lain. Jadi kalau saya melakukan perubahan data nilaimu tak ubah, maka nilai yang ada di dalam KHSmu itu juga akan berubah. Ini Mas sudah ada yang datang ya, absen dulu ya, nanti lupa. Ya, silakan. Pada absen dulu yang belum datang, yang baru datang. Ada yang nggak bisa absen? Saya Bu nggak bisa absen. Ini berapa Mbak? Name-nya berapa? Udah bisa Bu, udah bisa. Sudah bisa. Nabila udah bisa. Ini ada lagi. Udah masuk semua ya. Kita cek dulu lagi ya. Kalau memang nggak ada ya nggak apa-apa. 3 orang nggak ada. Fasadila, kemudian Galih, sama Widiatma. Memang Bu, memang saya nggak belum, ada. Bu. Siapa? Bu, saya belum, Bu. Ridan. Ridan. Nemu berapa dan? 187. Oh ini. Kalau yang angkatan lama itu namanya enak. Yang angkatan baru tuh namanya susah. Nah gini dan. Jadi kalau yang nggak bisa nanti saya absenkan. Masih ada yang belum bisa? Sudah cukup? Ya udah, berarti tak tutup lagi ya. Nanti kalau ada yang datang, berarti ini ada 2 ya. Yang nggak datang, yang tidak ada kabar dan juga tidak datang itu adalah Fasadila sama Widiatma. Ya sudah, tak tutup aja. Kita akan lanjut ya. Jadi ini mungkin sedikit-sedikit kemarin sudah saya eh, apa namanya sampaikan bahwa dengan adanya basis data, maka user view, jadi apa yang dilihat oleh user itu berbeda. Jadi bisa berbeda gitu, walaupun datanya sama. Cuma formatnya yang beda, tetapi isinya adalah sama. Nah, sekarang perhatikan bagaimana ini kan arsitektur ya. Kita bicara bagaimana sistem itu menyimpan mengelola data tersebut. Nah, itu memang yang eh, kita nggak mengetahui ya, tapi ada 3 abstraksi di dalam 3 lapisan.
ada lapisan luar atau view level, berarti yang apa namanya, yang level yang bisa dilihat. Kemudian ada lapisan logika atau logikal atau konseptual level. Kemudian fisik itu berarti yang kita lihat. Jadi ada proses di dalam komputer yang kita nggak bisa lihat. Ya, itu berarti ada pada konseptual ya, ada pada logikal. Fisik itu berarti yang bisa kita tampilkan ya, fisik. Jadi level penampakan itu adalah yang dilihat oleh user. Nah, ini berarti user kan. Nah, user ini kalau kita perhatikan di sini adalah external view. Apa yang kita lihat di luar komputer. Ya, itu namanya external view. Kemudian ada level konseptual atau logikal. Nah, logikal itu ada di komputer, jadi kita nggak bisa lihat, kecuali mereka yang bisa mengakses database-nya ya, yaitu administration database. Nah, itu dia bisa melihat database-nya, bisa memperbaiki, bisa mengubah, dan sebagainya. Kemudian internal itu ada lagi yang namanya level fisik. Fisik itu ya filenya ya. Filenya itu adalah level fisik. Itu juga ada pada internal. Yang eksternal itu yang kita lihat yang namanya view level. Jadi apa yang tampak di depan kita. Lapisan tertinggi dari arsitektur tiga skema ya. Ini dikenal oleh pengguna, dapat berbeda-beda, mencakup sebagian data dalam database. Jadi apa yang dilihat oleh kalian. Jadi kalau saya lihat KHS, nah itu namanya level view. Konseptual ini basis datanya. Nah level ini yang tahu adalah database administrator. Jadi file-filenya itu nanti jadi tabel apa saja. Nah itu namanya level konseptual. Nah, level konseptual itu misalnya seperti ini database ya. Jadi kalau kita buka di BMS itu kelihatan ini karena laptop saya belum saya input ya, kemarin rusak ketika upgrade ya. Saya belum bisa menunjukkan kalau saya masuk ke MySQL ya. Ya, nanti masih proses ini saya memasukkan semua aplikasi ya karena benar-benar laptopnya mati, jadi nggak bisa. Dan matinya itu karena dalamnya ya, dalamnya sudah aus, jadi nggak bisa saya paparkan. Jadi ini karena laptopnya laptop baru belum saya masukkan semua. Tapi paling tidak kalau konseptual level itu ada di dalam basis data ya. Nanti bisa kita lihat pada saat kita sudah masuk ke aplikasi DBMS. Itu kita bisa buka. Nah, kalau saat ini ya gambarannya adalah seperti ini ya konsepnya. Kemudian level fisik. Ya, ini physical schema, bagaimana data sesungguhnya disimpan dalam memori sekunder. Jadi lebih ke file-file yang kita simpan. File-file yang kita simpan itu adalah level uh, fisik ya, atau physical level. Nah, ini contohnya ya, misalnya yang kamu lihat itu nomor, nama, alamat, jenis kelamin. Ini kan namanya user view, apa yang kita lihat. Kemudian ini kalau lengkap, ini kalau saya hanya mengambil beberapa ya. Jadi bisa saja eh, pada lapis yang user view ini orang lihatnya beda-beda. Tetapi pada level eksternal sebenarnya data yang diunggah ini. Kemudian level konseptual di sini kamus data. Mahasiswa itu karakter panjangnya berapa, nama itu misalnya, atau nomor mahasiswa itu karakter, bisa juga numerik. Jadi tergantung. Nanti apa namanya didefinisikan pada saat kita merancang kamus data. Jadi kamus data nanti bisa kita rancang ya di sini. Jadi nanti prakteknya kalian akan membuat seperti itu, membuat apa sampai membuat kamus datanya ya. Yang pertama nanti akan digambarkan dalam diagram konteks, kemudian ada diagram alir. Setelah itu nanti kalian akan masuk ke entity relationship diagram. Kalau sudah sampai di sana, nanti akan melakukan proses
penyusunan basis data ya, nanti ada yang namanya normalisasi dan seterusnya, sampai akhirnya kalian bisa membuat kamus data. Jadi proyeknya nanti sampai di sana. Terus materinya ya bebas, kamu mau apa, bisa pendaftaran pasien, bisa macam-macam ya, terserah, pokoknya yang penting kesehatan. Nah, kemudian kita akan masuk ke database management system. Kemarin sudah sedikit saya apa namanya singgung ya, apa yang dinamakan database management system. Kumpulan program mengkoordinasi semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Jadi kalau kita lihat ini adalah aplikasi. Aplikasi yang kita gunakan untuk mengelola data. Karena ada berbagai, tadi ada tingkatan arsitekturnya ya, ada konsep fisik, ada konseptual, kemudian level yang tertinggi adalah user view, maka ini pengguna bisa menggunakan bahasa tertentu yang disebut sebagai data sublanguage. Jadi himpunan bagian bahasa yang digunakan untuk operasi di dalam manajemen basis data. Nah, ini nggak kita lihat ya, tapi kita bisa menggunakan. Jadi ini bahasa yang digunakan. Nah, bahasa ini nanti dipilah menjadi dua bentuk, yang namanya data definition language atau DDL. Ini untuk mendefinisikan database, membuat tabel, modifikasi tabel, membuat indeks, membuat view, dan kelengkapan basis data. Sehingga kita bisa melakukan maintenance ya di sini. Jadi tabelnya bisa kita tambah, bisa kita kurangi, bisa kita perbaiki, kita modifikasi, maka bahasa basis datanya itu namanya data definition language. Ya, ini adalah bahasa yang digunakan. Nah, secara garis besar ini digunakan untuk melakukan maintenance. Jadi database itu kan harus kita pelihara ya, harus kita maintain. Kalau enggak, database itu menjadi tidak akurat. Bisa kita tambahkan, bisa juga dihapus. Jadi misalnya ada data yang kita tidak perlukan, yang sudah terlanjur dibuat file-filenya, terus kita mau hapus atau kita mau buat yang baru. Nah, ini sintaknya adalah seperti ini. Jadi ini nanti ada sedikit codingnya ya. Create digunakan untuk membuat objek baru, drop digunakan untuk menghapus tabel atau database, alter digunakan untuk memodifikasi database. Jadi misalnya create database, nah ini kita buat yang baru. Nah, jadi ini sintak atau keyword yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah data manipulation language. Itu digunakan untuk memanipulasi atau pengolahan data dalam database. Misalnya kalian mengambil data dengan kriteria tertentu, mengubah data, menghapus data, menambahkan data ke dalam tabel. Jadi kalau yang tadi kan ke database-nya ya, kalau ini ke tabelnya atau filenya. Jadi misalnya saya hanya mau mengambil yang jenis kelaminnya perempuan gitu ya. Itu namanya data manipulation language. Berarti kita manipulasi data di mana datanya itu bisa kita gunakan untuk memodifikasi atau memperbaiki file-file yang kita punya. Jadi tabel itu filenya ya. Di dalam file ada file. Di dalam file ada record. Jadi file itu berarti adalah variabelnya. Kemudian record itu adalah datanya. Jadi kalau kalian pakai SPSS ya variabel itu namanya file. Kalau
rekodnya itu adalah satu baris data ya. Perintahnya select kalau kalian ingin menampilkan data. Select jenis kelamin misalnya. Berarti saya akan menampilkan hanya data jenis kelamin. Insert untuk menambahkan data baru. Update mengubah data, delete menghapus data. Misalnya ini ya. Kita akan memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Filenya isinya fill itu berarti yang ini ya, name, nama, itu namanya fill. Kalau mahasiswa itu namanya file. Tapi kalau satu baris itu namanya record, satu data. Satu data terisi, satu record. Nah, tergantung ada berapa data yang terisi. Kalau di dalam statistik kan berarti ada variabel, ada data. Itu ya, variabel itu name, nama, alamat, kumpulan data itu namanya field. Insert pintu mahasiswa. Name, nama, alamat, jenis, kelamin. Berarti yang keluar hanya itu. Kemudian values 1, 2, 3, 4, 5, Andi Jogja. Nah, ini dimasukkan di sini. Berarti name-nya 1, 2, 3, 4, 5. Namanya Andi. Kemudian alamatnya Jogja. Jenis kelaminnya adalah laki-laki. Select from mahasiswa. Berarti kita pilih dari variabel atau file atau tabel mahasiswa. Jadi saya akan memasukkan fill ke dalam file. Nah, itu contohnya ini codingannya. Insert into mahasiswa, name, nama, alamat, jenis kelamin. Values berarti kita akan memasukkan ini. Berarti nanti ada tambahan data baru. Berat 1, 2, 3, 4, 5. Andi Jogja laki-laki. Kemudian select from mahasiswa. Kita ambil dari data mahasiswa. Ya. Nah, kemudian untuk jenis data manipulation language itu ada prosedural. Mensyaratkan agar pemakai menentukan data apa yang diinginkan serta bagaimana mendapatkannya. Ya seperti tadi ya, kita akan memasukkan data 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada jenis kelaminnya, kemudian kita pilih. Kita ambil dari, kita akan memasukkan file-file tadi ke dalam file mahasiswa. Jadi secara prosedural berarti disyaratkan gitu ya. Jadi ada syaratnya tadi file-file yang akan kita masukkan. Kemudian non prosedural, pemakai menentukan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi masuk perintahnya mungkin tidak usah menunjuk filenya gitu ya. Jadi masukin aja sendiri. Nanti komputer yang akan menentukan. Nah, misalnya perintah prosedural itu seperti ini. Open input karyawan, baca berulang, read karyawan. If tanggal masuk greater than or equal 0101 ya ini 1983 misalnya 0101 1983 tampilkan nama, goto baca berulang, close karyawan. Nah, kalau non prosedural kayak gini, select nama from karyawan biar tanggal masuk. Nah, jadi ini lebih pendek ya. Kalau yang ini lebih panjang kalau prosedural. Baca berulang itu ini ya apa namanya filenya itu mungkin namanya. Ini kan suruh buka karyawan, terus suruh baca, terus kita cari suruh apa namanya display namanya. Kalau nggak ada balik lagi gitu ya. Tapi kalau non prosedural cukup kayak gini. Select nama from karyawan, pilih nama dari karyawan di mana tanggal masuknya 01/01/1983. Jadi ini lebih pendek. Itu kalau non prosedural. Biasanya orang kalau buat codingan yang ini terlalu panjang bolak-balik. Lebih gampang yang ini. Nah, itu bahasa yang digunakan di dalam database management system. Ya, jadi mungkin ada beberapa istilah yang istilahnya itu barangkali baru saja kamu dengar ya.
Nah, ini memang istilahnya seperti itu. Jadi intinya nanti kita lihat ya. Jadi komponen database. Nah, ini ada programmer itu yang membuat aplikasi program. User itu akan menggunakan query. Query itu kalau kita lihat nyambung-nyambung itu loh, query. Kemudian database skema itu database administrator. Jadi ini komponennya terdiri dari query prosesor ini pencarian ya. Kalau kalian mencari itu yang jalan adalah query prosesor, bukan prosesor. Nah, kemudian ada database manager, ada file manager, ada DML preprocessor, DDL compiler, sama dictionary manager. Jadi ini intinya sebenarnya kan proses yang ada di dalam komputer ya. Itu ada database. Di mana database itu nanti ada batasan-batasannya. Siapa yang bisa mengakses. Nah, ini untuk yang akses dan yang lain-lain ini, itu berarti kan ada file manager atau ada file yang fungsinya memang digunakan untuk mengelola database. Nah, komponen yang digunakan kalau untuk database administrator itu yang dipakai adalah compilernya sama kamus datanya. Ini yang dipakai ya. Artinya ini proses dalam komputer sih sebenarnya. Nah, kemudian dari dictionary manager atau kamus data, maka ada yang nanti akan mengelola, menambah, mengurangi, dan seterusnya. Kemudian query processor itu adalah bagaimana user itu memilih data-data mana yang akan ditampilkan. Nah, programmer tugasnya adalah membuat bahasa untuk preprosesor, di mana bahasa itu nanti akan digunakan kode program atau akan mengcoding hasil codingannya yang akan digunakan oleh user dan juga akan dikelola oleh database administrator. Database administrator itu hanya mengelola database ya, artinya hanya masukin, ngeluarin, hapus tuh database administrator. Sedangkan yang bikin program itu berarti yang programmer. Jadi nanti database administrator tinggal bilang pada programmer kalau ada hal-hal yang ingin diperbaiki. Tapi kalau database administrator itu hanya khusus mengelola basis datanya, tidak membuat misalnya file baru dan seterusnya. Itu ada di ranahnya programmer ya. Nanti programmer yang akan memperbaiki, sedangkan kalau ada basis data yang kurang-kurang atau data yang belum ada, nanti database administrator bisa melapor, user juga bisa melapor sehingga codingnya nanti akan diperbaiki. Kira-kira seperti itu. Fungsinya di BMS harus bisa mengolah pendefinisian data. Makanya penting sekali kamus data. Kamus data itu isinya apa? Ya isinya misalnya jenis kelamin, itu datanya adalah numerik, atau datanya adalah kategori misalnya. Yang ada codingannya satu laki-laki, dua perempuan. Nah itu datanya harus didefinisikan. Jenis kelamin itu panjangnya berapa, kemudian pilihannya apa, terus panjangnya berapa, datanya ya. Jadi kalau umur, di umur itu maksimal kan ratusan, jadi cukup width-nya 3 misalnya. Datanya numerik, numerik itu mau yang ada koma-komanya atau yang tidak. Nah itu semuanya harus didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian saya bikin file alamat. Alamat itu berarti campuran antara huruf sama angka. Terus saya bikin berapa panjangnya. Nah, itu semua harus didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian data manipulation itu adalah kemampuan dari database management system untuk menyimpan, mengambil, merubah data di dalam basis data. Jadi itu namanya data manipulation.
Kemudian kamus data atau data diksionari atau katalog ini berisi deskripsi item data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. Jadi ini disimpan ya, ada katalognya. Nama itu berapa panjangnya, numerik apa, kategori, yang gitu-gitu. Nah, itu semuanya nanti akan didefinisikan di dalam kamus data. Nanti saya tunjukkan yang sudah satu artikel yang lengkap ya. Kemudian yang keempat, fungsinya adalah mendukung transaksi. Karena ini akan menyediakan mekanisme menjamin semua perubahan yang berhubungan dengan transaksi itu ada atau akan dibuat. Jadi kalau misalnya kalian mencari buku misalnya ya, itu harus ada transaksinya. Kan kita biasanya pakai query aja atau kalian memasukkan data saja. Misalnya kita di Gramedia itu kan kalian bisa memasukkan nama pengarang, bisa memasukkan judul, bisa memasukkan penerbit. Jadi kalau saya menggunakan 3 kata kunci, ada nama pengarang, ada judul, ada penerbit. Nah, itu namanya query itu. Jadi kalau kita masukkan nanti akan keluar ada atau tidak. Jadi dipakai untuk mendukung transaksi. Melayani kontrol konkurensi, menyediakan mekanisme menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama. Jadi kalau dilakukan perbaikan data, maka orang tetap masih bisa menggunakan data tersebut ya. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti kontrolnya itu adalah konkuren. Jadi bisa bersamaan. Jadi basis datanya diperbaiki, tapi kamu masih bisa pakai. Kamu masih bisa akses. Kecuali kalau misalnya perbaikannya itu banyak, sehingga sering ditutup. Misalnya kalau ada perubahan data, migrasi ke yang baru, itu biasanya layanannya ditutup. Tapi kalau hanya kecil-kecil itu bisa tidak masalah. Hanya kalau pas kita memperbaiki database yang besar itu memang ditutup supaya nggak ganggu. Karena sering ya, biasanya tiap tahun Dikti itu bikin aplikasi baru, namanya macam-macam. Ada PG Dikti, ada feeder, nah itu ganti-ganti kan. Nah biasanya setiap kali kita berubah itu yang terjadi adalah datanya itu banyak yang hilang. Oleh karena itu makanya kenapa saya selalu sarankan kamu tuh harus ngecek loh, kamu harus punya KHS yang manual, yang cetakan. Nanti bisa kamu gunakan untuk ngecek nilaimu. Kalau seandainya nilai itu ganti atau salah, kan bisa terjadi kalau misalnya nilainya harusnya B, di situ tertulis C kan kamu punya bukti untuk memperbaiki nilai. Karena ini memang bisa saja terjadi seperti itu. Jadi kalau ada migrasi itu bisa jutaan data hilang. Kita harus input lagi, kita harus ngecek satu-satu kembali. Nah, makanya tolong setiap selesai semester itu KS itu dicetak. Supaya kalau ada apa-apa kamu punya bukti. Kalian itu loh lupa. Kemudian nyetak KRS itu loh harusnya kan tanda tangan nih. Ini belum banyak tanda tangan. Nanti tanda tanganmu, nah kalau sudah mendekati UTS baru ribut tanda tangan. Karena kalian nggak bisa ambil kartu ujian gitu kan. Nah kan sekarang dosenmu ada lah, Mbak. Yo langsung minta tanda tangan. Kan kamu bisa habis kuliah tuh loh. Misalnya saya habis kuliah terus saya, waktu mau pulang terus minta tanda tangan itu bisa. Gampang. Supaya jangan sampai nanti setelah pada saat mau UTS berduyun mahasiswa nyari dosen wali. Kayaknya nggak penting. Nanti baru merasa penting kalau nggak bisa ambil kartu ujian. Ya, jadi tolong ya. Ini kayaknya banyak loh yang belum pada tanda tangan KRS. Karena yang dikatakan sudah terregistrasi itu ya terregistrasi
di dalam Siamus dan juga kalian juga punya bukti yang ditandatangani oleh dosen wali. Memang sengaja kita buat manual supaya nggak sampai kehilangan data. Kan kita mengantisipasi segala kemungkinan. Kemudian yang keenam, melayani recovery. Menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data ke keadaan sebelum terjadi kerusakan pada basis data tersebut. Jadi kadang-kadang kan basis data itu rusak juga, sering juga rusak kalau nggak dikontrol. Bisa karena dihack orang lain, bisa juga karena ada pengguna yang menggunakan datanya itu enggak, misalnya pas baca data atau pas nyimpen itu belum selesai sudah dimatikan dan seterusnya, itu kan merusak. Jadi basis data itu bisa rusak. Makanya tetap kita punya bukti manual. Kalau basis datanya rusak, kita masih bisa mengklaim kebenaran data itu. Kemudian yang ketujuh, melayani autorisasi. Jadi mekanisme siapa sih yang bisa atau punya wewenang untuk mengakses basis data tersebut. Karena kalau kita lihat di si Pinterku itu tidak semua bisa mengakses. Ada yang bisa diakses, ada yang tidak. Makanya harus ada eh, apa namanya aturan ya, siapa saja yang boleh mengakses database tersebut. Nanti saya tunjukkan pas kita lihat SSO. Kemudian mendukung komunikasi data. Ini kan terintegrasi dengan software komunikasi ya, atau terintegrasi dengan internet dan sebagainya, sehingga kita bisa melihat data itu dan kita bisa menggunakannya. Melayani data independen. DBNS mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur data yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan tertentu secara independen sebenarnya itu bisa dilakukan perubahan. Jadi bisa melakukan semacam recovery sendiri gitu ya. Itu juga bisa dilakukan. Jadi intinya sebenarnya basis data itu ya kumpulan data itu saling berhubungan sehingga bisa dimanfaatkan bersama-sama. Kalau kalian pakai komputer masih pakai Excel itu berarti sebenarnya kita masih secara manual saja, belum menggunakan basis data. Jadi kalau kalian harus input nama lagi, harus input jenis kelamin lagi, itu berarti masih dikerjakan secara manual, tidak pakai basis data atau pengolahan data tradisional. Masih terpisah, bisa. Kalau sudah basis data ya kalian nyebut name aja, kalian sudah bisa akses semuanya. Kemudian berikutnya kalau sudah sampai bahasa, sekarang sampai model data. Kumpulan konsep atau alat terintegrasi menggambarkan hubungan relasi antar data dan batasannya dalam satu organisasi. Artinya batasan itu kewenangan, siapa saja yang boleh akses, itu sudah nanti dibuat aturan. Oh, dosen bisa mengakses apa saja, mahasiswa bisa mengakses apa saja. Kemudian mekanismenya bagaimana kalau mau mengubah nilai, apakah dosen boleh langsung mengubah nilai atau ada mekanismenya. Mekanismenya itu ya berarti setelah dosen memasukkan nilai, dosen nggak bisa mengubah lagi sampai mengisi form untuk perubahan nilai. Kan kadang-kadang dosen bisa salah atau mahasiswa salah mengunggah tugas. Itu kan sering mahasiswa itu. Tugasnya Bu Ulfa dikirimnya ke saya. Tugasnya saya dikirimkan Bu Ulfa. Nah, kan bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan bisa klarifikasi. Oh, saya salah mengirim tugas, Bu. Klarifikasi. Yang penting kamu makanya kalau ngirim tugasnya no begini supaya bisa kita klarifikasi, kemudian ada perbaikan nilai. Nah, perbaikan nilai itu ya ada mekanismenya. Dosen nggak bisa merubah nilai seenaknya sendiri, itu nggak bisa. Jadi semuanya harus terkontrol.
Kemudian fungsi dari sebuah model data untuk menggambarkan data sehingga data itu mudah dipahami. Namanya adalah model data. Jadi data itu dimodelkan. Modelnya ya eh, nanti saya tunjukkan ya bagaimana kita memodelkan data gitu ya. Sehingga berarti pemodelan data itu sering kita sebut masih pada ranah konseptual, nggak kelihatan. Dibedakan menjadi high level atau konseptual data model, menggambarkan kumpulan data, kumpulan kebutuhan atribut, menyediakan konsep yang sesuai dengan persepsi pemakai dalam memandang data. Kemudian low level itu adalah menggambarkan bagaimana data disimpan di komputer, penyimpanan datanya secara detail itu adalah pada tataran low level. Jadi low level, physical level, yang tertinggi adalah konseptual level atau high level. Nah, ini model datanya. Nah, untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual, digunakan model data berbasis objek atau berbasis rekod. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek antara lain objek oriented, semantik, maupun entity relationship. Jadi entitas itu adalah sumber dan tujuan informasi. Jadi sumber tujuannya siapa? Misalnya pasien. Maka pasien itu kan punya atribut, punya data. Datanya apa? Nama, jenis kelamin, alamat. Itu adalah atribut dari entitas pasien. Kira-kira begitu. Nah, nanti untuk mencari atributnya, apakah dilihat objeknya atau berbasis rekod. Jadi ini ada dua jenis ya. Ini yang masih kita bahas adalah untuk model data berbasis objek. Nanti ada beberapa software yang bisa kita gunakan. Nah, berbasis objek itu misalnya ini ya objeknya siapa? Pegawai. Pegawai itu orang. Orang itu ini objek ini bisa kita kan sebagai entitas sumber dan tujuan informasi. Sumber dan tujuan informasinya itu adalah ada tiga ini. Pegawai, pekerjaan, unit kerja. Nah, atributnya adalah data yang melekat pada pegawai. Apa? NIP, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, status pendidikan. Nah, kemudian nanti metode yang digunakan bisa nambah data, bisa edit, bisa hapus. Jadi kalau misalnya kita mau memperbaiki kan mengedit ya, misalnya statusnya belum menikah menjadi menikah. Nah, kalau tanggal lahir kan kalau salah aja baru diedit. Tapi kan nambah data kan pendidikan. Semula pendidikannya masih S1, kemudian dia kuliah S2. Itu kan berarti ada metode untuk tambah data. Kan gitu. Kemudian ada metode hapus data. Kalau misalnya pegawai itu meninggal kan berarti hapus data. Nah, ini namanya file. File itu berarti model data yang sifatnya fisik ya. Yang fisik itu yang bisa kita lihat berupa file pegawai, kemudian file pekerjaan. Nah, ini ada kata kuncinya atau primary key-nya atau kunci utamanya. Kunci utamanya adalah NIP. NIP antara pegawai satu dan pegawai lain tidak ada yang sama. Maka untuk menghubungkan pegawai dengan pekerjaan itu menggunakan NIP. Nah, ini adalah basis data
yang tetap ya. Kemudian ada basis data transaksi itu pekerjaan. Jadi ini masternya itu ada data master berupa data pegawai dan data unit kerja. Ini ada kode unit kerja. Untuk menyambungkan pegawai sama unit kerja, maka digunakan apa namanya primary key-nya adalah nomor induk pegawai. Kemudian untuk menyambungkan dengan unit kerja pakai kunci kode unit. Jadi ini namanya data transaksi. Namanya master data. Jadi master data itu relatif jarang diubah-ubah. Yang diubah-ubah itu adalah transaksinya. Jadi untuk menyambungkan dua file itu maka menggunakan kunci utama, ada primary key, ada secondary key. Jadi kunci utama atau kunci sekunder. Nah, pada transaksi itu hanya ada tambah data dan hapus data. Pada unit kerja itu ada tambah data atau edit data. Nah, ini contoh data pegawai dalam format berbasis objek. Nah, berarti atributnya atau filenya dikembangkan dari objeknya. Objeknya apa? Pegawai. Isinya apa? Pegawai ini. Ini bisa berubah ya sesuai kebutuhan. Kemudian objeknya apa? Unit kerja. Ada kode unit, ada nama unit, ada lokasi. Nanti bisa ditambahkan sesuatu kalau memang kita memerlukan data itu ya. Nah, kalau jabatan dan sebagainya itu kan transaksional karena dia bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, pekerjaan ini adalah data transaksi, ini adalah data master. Jadi master tabel ya. Nah, kemudian ini adalah model data semantik ya. Model data semantik itu berarti kita menghubungkan file-file yang ada dalam database sehingga nanti akan membentuk sebuah gambaran dari data atau model data yang kita sebut sebagai diagram alir data. Jadi ini ada entitas, sumber dan tujuan informasi ini maaf enggak terlalu cetol, tapi ini berarti ada banyak entitas. Nanti dari entitas satu, apakah dia akan menerima informasi atau dia akan mengirim informasi. Nah, seperti itu. Jadi nanti saling dihubungkan dengan kunci, nah, sehingga dia akan membentuk diagram alir data. Nah, kemudian model berikutnya itu adalah model relasional. Nanti akan dibentuk sebuah diagram yang namanya entity relationship diagram atau ERD. Nah, ini ada simbolnya ya. Simbolnya ada persegi panjang, ada apa namanya? Belah ketupat atau ada juga berupa elip ya. Elip ini untuk atributnya. Ini untuk filenya. Ini yang menghubungkan antara file satu dengan file yang lain. Atribut itu yang misalnya ini pegawai. Pegawai itu atributnya ada name, ada nama, ada tempat tanggal lahir. Misalnya itu atribut dari file pegawai. Atau yang sering kita sebut sebagai field ya. Kalau saya mau buat data apa sih, filenya apa sih? Nah, itu semuanya dimasukkan ke sana. Nih, nanti kita akan belajar membuat ini. Jadi misalnya ini ya, mahasiswa. Nah, atributnya ada name, ada nama, ada tanggal lahir, ada alamat. Kemudian hubungannya dengan file mata kuliah. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada semester, ada SKS.
Nah, ini many to many hubungannya. Artinya mahasiswa itu bisa mengambil banyak mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa. Makanya relasinya adalah many to many. Jadi nanti kita akan menjelaskan ini satu persatu ya. Nanti kita akan praktekkan membuat seperti ini. Nah, berarti untuk menyambungkan ini, kita lihat caranya gini. Ini kunci utamanya apa? Kuncinya adalah name. Ini kuncinya apa? Kode mata kuliah. Berarti yang tengah ini harus ada name, ada mata kuliah. Nah, transaksinya apa? Kalau mahasiswa mengambil mata kuliah, transaksinya adalah nilai. Jadi ini nanti akan nyambung ke sini sehingga hasilnya adalah nilai. Nah, ini namanya model entity relationship diagram atau ERD. Nah, caranya gimana ya? Kita mengembangkan sendiri. Nanti bisa saja ada transaksi yang lain. Jadi ini namanya master tabel ini, mata kuliah mahasiswa. Dia relatif nggak banyak berubah, sehingga menjadi master tabel. Nah, kemudian ini adalah tabel transaksi. Dia akan berubah sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Siapa saja, misalnya mahasiswa apa namanya konsultasi dengan dosen wali misalnya. Itu kan berarti mahasiswa itu bisa konsultasi hanya dengan satu dosen wali. Jadi nggak many to many ya. Satu dosen wali bisa banyak mahasiswa, tapi mahasiswa hanya bisa konsultasi dengan satu dosen wali. Jadi nanti satu sama M. Nah, itu seperti itu. Nanti ya kalau sudah sampai membuatnya. Jadi ini saya kenalkan dulu bahwa ada beberapa hal yang kita harus pahami dulu sebelum kita masuk ke praktikum. Nah, kenapa di lab ya supaya sekalian, supaya nggak bolak-balik dan supaya kita dapat tempat karena kalau nggak kita apa namanya kita booking dari awal, nanti kita repot untuk masuk ke lab. Itu seperti itu. Jadi bisa jadi kita teori tapi di lab karena sekalian supaya nggak merepotkan kita. Kemarin tuh saya mau sebelum UTS itu teori, setelah UTS baru praktek, tapi kalau seperti itu kita nggak dapat tempat, Dik. Karena kan ngantri. Ini aja kalau nanti ada ujian-ujian, kalian nggak bisa masuk ke lab. Itu kan gitu, sehingga kita memang mesti tepat di lab. Nah, karena lab dipakai banyak orang, jadi diganti-ganti aku jadi lupa. Ternyata udah diganti. Mbak Desi masih bilang hari Kamis, ternyata kalian udah bilang diubah hari Selasa, saya nggak dikasih tahu. Lupa. Ya saya nggak apa-apa sih. Karena ya pekerjaannya banyak, sing diurusi banyak, jadi ya wajar kalau sedikit lupa gitu ya. Maaf yo kalau ada yang lupa-lupa gitu, kita harus memaklumi. Ini loadnya lagi tinggi banget ini. Ya karena atlet kita agak mundur, tapi jangan khawatir karena mundur 2 minggu. Jadi nanti UTS-nya sekitar awal Juni, kemudian UAS-nya awal Agustus kayaknya. Karena kita mundur juga dan kita juga kesulitan untuk apa namanya penggunaan CBT itu kan digunakan bersama ya. Jadi kita harus hitung-hitungan sama FKG, hitung-hitungan sama apa namanya blog yang lain karena CBT-nya dipakai bersama. Ya, nanti kalau ya kita sudah pindah ke gedung yang baru, perkiraannya kan sekitar Juli deh, kita akan pindah. Semoga di situ ada CBT-nya. Kalau ada CBT lagi lebih enak kita. Paling kita hanya bergantian sama FKG. Ya walaupun pasti nanti akan dipakai oleh yang lain juga. Tapi kita cukup mendapatkan ruangan yang cukup kayaknya berapa lantai ya? 4 lantai atau 5 lantai. Jadi ada labnya, labnya juga lebih gede dari yang kalian sekarang ada karena kita agak kerepotan ya. Oh, EPIT masuk ke lab itu kan paling 20 orang kan, nggak bisa 40. Kalau yang lab baru ini kita bisa 40. Jadi biar nggak bolak-balik dosennya capek ngajarnya. Itu gitu dan kita memang perlu lebih luas karena apa namanya
PCR-nya kita segala kan itu sampai ada yang masih kayaknya masih ada yang dititip di bawah karena kita punya 2. Nah, itu kan gitu. Dan labnya kita itu termasuk canggih loh dibanding apa namanya lab-lab rapid dari perguruan tinggi yang lain. Sebenarnya asesornya itu juga mengakui labmu canggih. Karena yang lain belum sampai molekuler, kita udah sampai molekuler. Jadi kalian beruntung. Nanti kalau misalnya kalian cari pekerjaan disampaikan loh bahwa EPIK-mu itu kamu sudah belajar molekuler. Terus kamu juga sudah belajar spasial analisis, kamu juga sudah belajar big data, kamu juga sudah belajar data mining. Nah, itu semuanya kan untuk membekali supaya kalian bisa nanti punya kemampuan lebih dibanding yang lain. Kalian sudah biasa mendengar istilah-istilah yang aneh-aneh ini. Ini kan istilah-istilah ini nggak kalian dapatkan kan di apa mata kuliah yang lain ada apa namanya data manipulation language gitu-gitu ya. Karena memang sekarang arahnya ke era digital ya. Ini aja apa namanya saya baru dapat buku nih manajemen strategis di era kecerdasan buatan. Jadi nanti ada yang manajemen strategis itu saya memasukkan beberapa hal yang kita pertimbangkan ya. Artinya kalau kita lihat lingkungan eksternal itu ada lingkungan yang ke arah digitalisasi. Kalau semuanya sudah berubah deh. Kalau kamu nggak belajar banyak ya, ya ini memang harus belajar. Ini apa itu rekod? Itu bukan gampang. Model data berbasis rekod. Basis data terdiri dari rekod dalam bentuk tetap yang dibedakan bentuknya. Ada 3 model, model hierarki, model jaringan, model data relasional. Kalau tadi basisnya objek, kalau ini basisnya rekod, basisnya datanya atau atributnya. Kalau yang tadi basisnya adalah objeknya siapa. Misalnya gini loh, objekmu itu adalah pensil. Pensil itu atributnya berarti terdiri dari warnanya, panjangnya, kemudian jenisnya apakah HB atau 2B. Terus apakah terus ininya ya diameternya, panjangnya dan seterusnya. Nah, itu namanya atribut kan. Berarti kita melihat atau mendefinisikan database itu dari objeknya. Kalau berbasis rekod berarti dari datanya yang kita gunakan nanti. Nah, rekod itu kan baris data ya, dari datanya itu isinya apa saja. Nah, itu yang nanti akan kita gunakan untuk mendesain. Hasilnya sama nggak? Sama. Tinggal mau pakai yang mana, lebih gampang melihat yang mana. Nah, ini model data hierarki. Ya, ini dikembangkan oleh DBM pada DBMS yang diberi nama Information Management System. Cuman ini tidak terlalu banyak digunakan, orang lebih suka menggunakan model data relasional. Jadi ini pakai pohon ya, misalnya eh, orang tuanya apa nih bisa kita lihat ya. Kelas jalan, ini adalah root-nya. Kemudian dia punya induk, induknya adalah nama jalan. Dia punya anak, nama jalan itu pasti ada panjangnya, pasti ada kondisi jalannya. Nah, ini namanya berbasis hierarki. Jadi root, parent, child, lead. Ya, jadi ini seperti ini. Jadi pakai hierarki ya. Kemudian jaringan. Ini eh, misalnya dosen punya mahasiswa namanya Widya dan Linda. Widya mengambil algoritma, mengambil C++, Linda juga sama. C++ diambil juga oleh Lola, ekonomi diambil dan kayak gitu.
Jadi ini adalah pengembangan dari data hierarkis ya. Setiap anak bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Ini juga jarang dipakai. Orang lebih suka pakai yang relasional ini, yang pakai tabel, yang pakai kunci tamu sebagai penghubung dengan tabel yang lain. Jadi yang tadi ya, yang waktu kita bicara yang objek itu kan ada kata kuncinya. Jadi ada foreign key, ada yang kunci utama. Nah, ini apa kuncinya NPM? Nah, ini kode mata kuliah ini jawabannya. Di sini ini relasional. Jadi tabel relasional. Nanti pas kita sudah praktekkan kalian baru akan paham kalau sudah kita praktekkan. Jadi misalnya saya mau buat transaksi, kalian nanti identifikasi atributnya, kemudian transaksinya itu jadi data apa, berarti itu ada 3 tabel. Kayak tadi ya, ada eh, mata kuliah, ada mahasiswa, ada transaksi nilai. Berarti ada 3 tabel yang nanti kita buat. Yang pertama adalah tabel master, isinya tabel mahasiswa sama tabel mata kuliah. Kemudian yang tengah itu nanti akan membentuk tabel baru, yaitu berupa tabel transaksi. Terserah dikasih nama apa, transaksi nilai misalnya, atau tabel penilaian itu misalnya. Kemudian data diksionari, metadata alias kamus data. Tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Namanya, wewenangnya, nama item datanya, jenis ukurannya, batasan untuk masing-masing item. Itu namanya kamus data. Jadi pemakaian kamus data ini nanti akan digunakan untuk membuat laporan ini ya. Kamus datanya kan nanti misalnya ya ini nama PT itu panjangnya berapa, alamat. Ini kan berarti ada atribut nama PT, atributnya adalah alamat. Alamat ini nanti dipecah lagi. Ada nama kota. Kemudian ini pengirimnya, ini penerimanya, ada alamatnya juga. Ada nomor purchase order. Ya, ini surat jalan ya. Kemudian ada tanggalnya. Nah, ini ada status kondisi barang, ada nama barang, ada merek, ada jumlah pesan. Nah, ini masing-masing nama barang itu berarti campuran antara numerik sama kategori ini. Karena kan ada yang nulis TV 21 in. Nah, ini campuran. Merek itu berarti huruf. Berarti data kategori panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, mungkin kita buat 20 atau 12 jumlah pesanan. Itu kalau pesen mau sampai apa? Sampai ribuan, atau sampai ratusan, atau sampai puluhan. Nanti akan menentukan apa namanya ininya, kamus datanya. Jadi kamus datanya itu nanti akan ditulis ya. Misalnya ini bentuk datanya manual, harus datanya customer, proses 1-1, proses 1-2, 1-1 lagi, kemudian arsip PO, ada penjelasannya, dan seterusnya. Namanya kamus data. Jadi kamus data itu bentuknya bisa manual, bisa kamus data yang elektronik. Nah, kemudian arsitektur database management system itu nanti akan mengikuti apakah single user atau multi user. Kalau sekarang sih ya pastinya kalau basis data ya multi user ya karena akan digunakan sama. Jadi untuk arsitekturnya bisa bentuknya macam-macam, bisa hanya digabung aja atau seperti ini. Jadi nanti ada servernya, ada database-nya, kemudian ada kontrolnya yang dipakai untuk membagi ya, membagi. Nah, ini untuk penyusunan jaringannya, gitu ya. Ini kompleks karena dipakai bersama-sama. Jadi servernya harus besar kalau seperti ini. Kemudian teleprocessing arsitektur user tradisional. Satu CPU untuk sejumlah terminal. Misalnya seperti ini ya. Ini CPU-nya satu, terminalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Koneksinya bisa menggunakan local area network
yang sifatnya menggunakan kabel atau kabel fiber optik atau kabel UTP, atau kalian juga bisa menggunakan internet ya. Terserah. Berarti ini ada klien, ada server. Nah, ini untuk yang multi user. Jadi nanti database-nya juga akan menyesuaikan. Nah, nanti ke depan kita akan mulai merancang itu ya latihannya. Ini kan belum, baru pengenalan saja. Kalian harus tahu model-model datanya. Dan nanti ke depan baru kita akan kerjakan. Jadi nanti mungkin kita akan rancang dulu manualnya dulu, baru nanti kita masukkan dalam aplikasi. Karena saya juga belum sempat ngecek nih aplikasi yang bisa kita pakai, yang mana yang di Sibit itu. Nanti tak cek dulu, baru nanti saya akan membuat apa namanya petunjuk praktikumnya ya, karena praktikumnya enggak full 14 kali tatap muka. Tapi karena ruangannya kalau pindah-pindah repot, ya sekalian aja kita di lab. Itu ya yang kalian harus pahami. Jadi kalau pas teori kita nggak di lab sih nggak apa-apa, nggak masalah. Terus tolong buatkan ini ya, apa namanya, jadwal. Apakah kalian mau, saya ada waktu hari Senin pagi dari jam 8 sampai jam 12. Kayaknya kosong, terus Senin sore yang jam 14.40 atau 16.30 ya. Yang pengembangan proposal itu jam berapa saya agak lupa. Jadi nanti dikonfirmasi aja kalau misalnya kalian mau isi Senin ya. Karena hari Selasa, Rabu, Kamis saya ke Bandung. Jadi kalau nggak Jumat, Senin, ya berarti Sabtu. Kira-kira seperti itu. Bisa online, bisa offline ya. Kan kita punya jatah online itu 3. Jadi kita bisa pakai 3. Yang lain nanti kita akan offline. Gitu ya, nanti direncanakan dulu mau isi kapan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup pertemuan hari ini? Nah, saya juga belum memasukkan di FKM ya. Makanya saya lupa. Ini tuh sudah pertemuan beberapa, saya sampai nanya. Tapi kalau tanggal 7 berarti kita punya waktu 5 kali, jadi nggak masalah. Bisa seminggu sekali aja biar enak, biar nggak tergesa-gesa. Kecuali nanti ada hal-hal yang mendadak. Karena ini masih ada visitasi ilmu keolahragaan ya, hari tanggal 16, 17, 18. Tapi ada jadwal-jadwal lain yang apa namanya banyak tabrak-tabrakan. Cuman kita sebenarnya bisa pakai yang ini ya. Jadi kalau nggak ada ruangan yang di mana GK di Labkes, kalian bisa minta yang di rumah sakit juga nggak apa-apa, nggak masalah ya kalau buat saya. Kita pindah-pindah apa-apa wis. Yang penting enak. Tapi kalau misalnya ini kan belum masuk lab, jadi kita masih bisa di kelas. Tapi nanti kalau sudah mulai kita akan praktek, ya harus di lab. Tapi kalau saya ada, berarti nanti di lab aja. Gitu ya, kecuali saya pas nggak ada. Karena minggu depan itu saya pergi ya. Ini harusnya kemarin perginya. Tanggal 28, 29 jadi mundur jadi tanggal 6. Karena hari tanggal 12, 13 itu libur loh, cuti bersama. Makanya nanti mungkin kita akan isikan apa namanya online yang di tanggal 12, 13 itu. Kalau bisa yang apa namanya minggu depan ya, kalian usahakan kalau bisa offline supaya nanti 12, 13 itu ada libur, itu cuti bersama 2 hari, hari Senin sama hari Selasa. Kalian lihat ya, banyak liburnya. Oke, nggak ada yang bertanya? Sudah cukup? Baik, kalau sudah Cukup. cukup, berarti saya akan tutup ya.